Kalau saya mau tanya, top isunya, hot topic yang saat ini sedang menjadi pembicaraan di media-media, bisa kita langsung lihat? ya, kita bisa langsung, pemirsa, di sini kita bisa lihat bahwa isu terbesar hari ini dari seluruh media yang ada online di Indonesia ada soal dana kampanye. Oh, ini lingkaran ini betul, semuanya hot topic ya, Mbak? Ya, hot topic. Kemudian di atas itu ada Presiden Jokowi, di mana Presiden Jokowi itu menitipkan pesan kepada Wapres Yusuf Kala yang sekarang lagi di HUT Korpri untuk menyatakan beberapa pesan untuk disampaikan kepada PNS terkait dengan pilkada. Dan ini adalah situasi bagaimana surat suara itu menjadi problem terbesar yang banyak dibicarakan di pilkada hari ini. Demikian. Oke, kalau tadi kan kita sudah membahas tentang daerah-daerah begitu dan Papua yang menjadi daerah yang paling banyak konflik. Adakah menurut analisis dari Indonesia Indicator ini daerah mana lagi sih Mbak yang cukup menjadi sorotan di pilkada tahun ini? Betul. Kalau media sorotan itu terkait dengan apa sih yang mendapatkan respon publik gitu ya terkait dengan konflik, itu ada di beberapa wilayah. Di antaranya adalah di Sulawesi Selatan, di mana di sana itu dikatakan ada beberapa yang rawan bentrokan, kemudian di Sulawesi Tengah karena adanya isu radikalisme, dan juga di Maluku karena terkait rawan bentrok juga. Nah, selain itu saya dengar memang selain memantau ada konflik di mana saja, bagaimana situasi jelang pilkada ini, kita juga bisa kasarnya memprediksi begitu, kira-kira calon mana yang akan kuat begitu. Ada fitur apa sih Mbak, bisa dijelaskan nggak sih? Jadi kita, karena Indonesia Indikator itu kan mengambil data dari seluruh media online yang ada di Indonesia sampai ke daerah, maka kita bisa tahu sebenarnya di antara 2 kandidat atau 3 kandidat yang sekarang sedang bertarung, siapa yang akan bakal menang. Caranya bagaimana? Karena Indonesia Indikator itu pernah melakukan berbagai riset dan kita bisa tahu bahwa kalau di Amerika kita mengenal Obama bahwa untuk memenangkan sebuah pertandingan harus 4 kali lipat dia memiliki expose di media, maka kalau di Indonesia dia hanya cukup 3 bulan berturut-turut dia memiliki liputan media lebih banyak dibandingkan dengan kandidat lain. Hanya 3 bulan. Singkatnya berarti jika dalam 3 bulan terakhir sebelum diselenggarakannya pilkada calon tersebut terekspos media, maka dia akan memiliki kans lebih besar. Kalau kan ini kan sudah berjalan beberapa tahun ya Mbak, analisis ini. Nah, ada buktinya tidak? Misalnya di pemilihan-pemilihan yang lalu, apakah hasilnya cukup akurat jika dibandingkan? Ya, kebetulan Indonesia Indikator itu pernah melakukan satu kajian terhadap 10 pilgub yang ada di Indonesia tahun 2012 dan 2013. 9 dari 10 pilgub yang ada di Indonesia itu memiliki pola yang sama, bahwa seorang kandidat yang memiliki ekspos popularitas 3 bulan berturut-turut dia lebih tinggi daripada kandidat yang lain, maka dia berpotensi oleh menang. Satu-satunya daerah yang gagal dalam pengamatan kami adalah Riau, tapi di seluruhnya itu cocok. Dan kebetulan kita juga melakukan analisis dengan metode yang sama pada saat pilihan legislatif dan kita juga mendapatkan hasil yang sama. Dan yang cukup mengejutkan adalah ketika kita membuat prediksi tentang Pilpres dan kita membuat risetnya mulai dari online, cetak, TV dan Twitter, dan ternyata hasil yang disampaikan cukup akurat dan sama, hampir sama gitu. Luar biasa sekali. Kita harapkan ini dapat menjadi referensi nanti jelang pilkada dan ketika berlangsungnya pilkada. Terima kasih sekali Mbak Tika sudah hadir bersama kami saat ini. Dan pemirsa, 9 hari lagi ini memang akan berlangsung pilkada serentak di 269 daerah. Pilkada serentak tahun ini merupakan titik awal menuju pilkada serentak secara nasional pada tahun 2027. Dan informasi tadi pemirsa juga mengakhiri Buletin Pilkada Serentak 2015. Saya Krizia Alexa pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.